Haleluya. Tayangan kali ini adalah kelanjutan dari Spaza sesi yang keempat bagian kedua. Sekarang kita masuk dalam pembahasan meterai kelima. Yuk kita langsung saja buka Wahyu pasal 6 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Seperti yang kita sudah ketahui dalam 4 prinsip memahami pembukaan 7 meterai, bahwa kita baru bisa mengetahui satu meterai telah dibuka setelah dampaknya terjadi di atas muka bumi. Nah, ini tidak jadi masalah dalam kita cari tahu apakah meterai ke-1 sampai ke-4 telah dibuka, karena peristiwa sebagai akibat dari pembukaan meterai 1 sampai 4 tersebut terjadi di atas muka bumi. Berdasar catatan-catatan sejarah yang netral, kita bisa mengetahui bahwa peristiwa-peristiwa besar yang terjadi setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga tahun 30 Masehi tersebut terjadi secara berurutan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Wahyu pasal 6. Dimulai dengan pemberitaan Injil, kemudian terjadilah peperangan yang besar. Setelah itu datang bencana kelaparan yang menewaskan sampai sekitar 1 juta orang lebih, yang beberapa puluh tahun kemudian akhirnya disusul juga dengan munculnya suatu wabah atau pandemi global pertama yang terjadi di dunia. Sejauh itu tidak ada masalah, meterai 1 sampai ke 4. Tapi untuk meterai kelima, kita telah membacanya tadi bahwa setting tempat yang dilihat oleh Rasul Yohanes dalam penglihatannya ialah terjadi di sorga, bukan di atas bumi. Lalu, bagaimana kita bisa mengetahui apakah meterai kelima telah dibuka atau belum? Kita bisa memahaminya dari apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes tersebut. Dia melihat jiwa-jiwa yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan kesaksian. Jadi indikasinya jelas ya. Untuk mengetahui apakah meterai kelima itu sudah dibuka atau belum, tentu harus ada suatu peristiwa penganiayaan yang menimpa orang percaya yang ada di atas muka bumi. Jika kita lihat catatan sejarah yang bisa saudara temukan sendiri ya dalam situs-situs yang terpercaya perihal penganiayaan umat Kristen di abad pertama, maka kita akan menemukan tahun terawal penganiayaan adalah tahun 64, di mana Kaisar Nero menjatuhkan hukuman tanpa suatu dasar yang jelas terhadap orang-orang Kristen pada masa itu, karena ada kebakaran yang besar yang terjadi di kota Roma pada masa itu. Apakah peristiwa penganiayaan ini sudah cukup membuat kesimpulan bahwa meterai kelima sudah dibuka? Kalau jawabannya iya, maka tentu peristiwa-peristiwa pembukaan meterai ini tidak terjadi secara berurutan dong. Karena peperangan dan kelaparan yang mencirikan pembukaan meterai kedua dan ketiga baru terjadi tahun 66 dan 70. Nah, untuk memahami ini, kita harus kembali pada 4 prinsip memahami pembukaan 7 meterai. Bahwa peristiwa yang terjadi akibat pembukaan sebuah meterai adalah peristiwa yang terjadi dalam skala yang besar atau global, bukan hanya terjadi pada suatu wilayah tertentu saja. Di tahun 64, memang benar ada penganiayaan di Roma, tetapi pengikut Kristus di wilayah-wilayah lainnya tidak mengalami penganiayaan yang sama. Nah, hal ini secara tepat ditulis oleh Jack Quest, bahwa orang-orang Kristen dianiaya hanya dalam periode yang singkat. Tetapi penganiayaan-penganiayaan yang meluas di seluruh kekaisaran itu sangat jarang terjadi. Kebanyakan penganiayaan itu hanya terjadi pada wilayah-wilayah tertentu dan dalam jangka waktu yang singkat. Nah, ini artinya penganiayaan yang terjadi tahun 64 bukanlah indikasi dari telah terbukanya meterai kelima. Bahkan penganiayaan itu sebenarnya sudah terjadi terlebih dahulu secara individual yang menimpa rasul-rasul Yesus Kristus sejak tahun 44 ketika Rasul Yakobus, saudara Yohanes itu dibunuh oleh pedang. Hal ini juga tercatat dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 2. Kemudian, berdasarkan tradisi gereja-gereja pada masa itu, di mana satu persatu dari rasul-rasul Tuhan Yesus Kristus telah mati sebagai martir. Misalnya saja, tahun 60, Rasul Andreas disalib di Yunani dan dibiarkan sampai mati. Tahun 66, Rasul Paulus dipenggal kepalanya oleh pemerintah Romawi. Dan di tahun yang sama, Rasul Petrus mati di dalam hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintahan Romawi dengan cara disalib. Rasul Petrus yang merasa tidak layak mati dengan cara yang sama dengan Tuhannya, meminta untuk disalibkan secara terbalik. Kemudian tahun 72, Rasul Thomas diceritakan oleh tradisi telah mati karena ditusuk dengan pedang oleh tentara di India, dan tahun 80 Rasul Filipus dibunuh dengan kejam di Turki. Informasi-informasi ini menunjukkan bahwa penganiayaan terhadap orang Kristen memang dimulai sudah sejak awal
dan terjadi secara individual, kemudian membesar terjadi secara kelompok dalam suatu wilayah tertentu. Tetapi itu semua belum mengindikasikan adanya penganiayaan yang besar yang membuat kita bisa mengetahui bahwa meterai kelima telah dibuka. Harus ada suatu peristiwa penganiayaan yang lebih besar lagi dan terjadi secara masif. Merujuk pada hal ini, maka Jacques Murrow mencatat bahwa penganiayaan yang paling luas, berdarah, dan lama terjadi ialah penganiayaan di bawah Kaisar Diocletianus. Penganiayaan tersebut dimulai pada 23 Februari tahun 303 dan terus berlangsung sampai tahun 313. Hal ini menunjukkan bahwa puncak dari penganiayaan Kristen terjadi di tahun-tahun tersebut. Justru ini telah membentuk suatu rentetan peristiwa yang rapi dan sama persis dengan apa yang telah tertulis dalam Wahyu pasal 6. Peristiwa-peristiwa yang menandakan terbukanya suatu meterai ternyata sesuai dengan apa yang telah tercatat dalam sejarah dunia. Berbeda dengan kelompok preteris yang meyakini bahwa ketujuh meterai itu sudah dibuka di abad pertama kekristenan, maka kami meyakini bahwa pembukaan meterai terjadi secara berurutan sepanjang sejarah gereja sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, di mana 5 meterai telah dibuka sebelum tahun 500 Masehi. Nah, puji Tuhan, sekarang kita masuk pada meterai yang ke-6. Dari Wahyu pasal 6 ayat 12-17, kita mengerti dua hal. Pertama, meterai ke-6 bicara tentang bencana alam. Kedua, dari ayat 12-17, terlihat terjadinya peningkatan situasi yang mencekam. Kita bahas dulu yang pertama, di mana meterai ke-6 ini bicara tentang bencana alam. Semua petunjuk dalam pembukaan meterai ke-6 mengindikasikan bahwa meterai ke-6 ini berbicara tentang bencana alam yang terdiri dari gempa bumi, matahari menjadi hitam, bulan menjadi merah, bintang di langit jatuh, dan gunung dan pulau bergeser. Kemudian mulai di ayat 15, 16, dan 17, teks-teks tersebut menggambarkan semakin kacau dan mencekamnya keadaan dunia sejak meterai ke-6 dibuka. Tetapi menariknya, yang tergambar sebagai orang-orang yang ketakutan dan panik di ayat 15, 16, dan 17 bukanlah anak-anak Tuhan atau pengikut Kristus yang sejati. Orang-orang yang percaya telah mengetahui tanda-tandanya, dan berbalik dengan logika mereka yang tidak percaya pada Kristus, sebaliknya, orang-orang percaya melihat munculnya tanda-tanda di langit dan di bumi dalam bentuk bencana atau malapetaka tersebut, justru membuat pengikut-pengikut Kristus semakin merindukan akan kedatangan Tuhan Yesus, semakin berharap dan berbahagia sebab waktunya sudah dekat. Untuk itulah kitab Wahyu diilhamkan Roh Kudus kepada Rasul Yohanes. Bagi gereja Tuhan di masa kitab ini ditulis, kitab Wahyu adalah alasan untuk mereka bertahan dalam iman mereka, berharap dan terus berbahagia oleh karena iman mereka. Kitab Wahyu bukanlah kitab yang ditulis untuk menakut-nakuti orang percaya. Sebaliknya, kitab Wahyu dibuat untuk meneguhkan pengharapan pengikut Kristus Yesus dan membuat mereka berbahagia hidup di dunia yang menuju kebinasaan ini. Kita tidak bisa menentukan secara pasti tahun berapa meterai ke-6 dibuka oleh karena indikasi akan adanya peningkatan peristiwa bencana alam dari ayat 12 sampai ayat 17. Tapi kita bisa mempercayai bahwa meterai ke-6 telah dibuka karena data-data sejarah tentang bencana alam dari yang terdahulu sampai yang terbaru ini menunjukkan intensitas peningkatan beberapa bencana alam. Kita mulai saja dari ayat yang ke-12. Gempa bumi, kalau gempa bumi sudah tidak perlu dijelaskan lagi ya, kita sudah paham. Lalu bagaimana dengan matahari menjadi hitam dan bulan menjadi merah? Tentu ini tidak boleh kita pahami bahwa matahari pada dirinya sendiri akan berubah jadi hitam dan bulan benar-benar menjadi merah. Jika ini terjadi, maka itu sudah jadi akhir dari tata surya kita, termasuk bumi. Padahal kitab Wahyu, kita masih menjumpai adanya peristiwa-peristiwa lanjutan yang terjadi di atas bumi setelah Wahyu pasal 6. Itu artinya, bahasa matahari menjadi hitam dan bulan jadi merah itu merujuk pada perubahan kualitas udara yang terjadi di atmosfer yang memang pada faktanya bisa membuat langit siang hari itu jadi gelap dan cahaya bulan itu jadi merah. Bencana-bencana alam yang bisa menciptakan kondisi semacam itu antara lain ya letusan gunung berapi, kebakaran hutan, atau mungkin polusi udara. Sebut saja letusan Gunung Krakatau. Nah, video ini sebenarnya adalah ilustrasi dari letusan Gunung Vesuvius di Italia. Namun saya rekonstruksi untuk dijadikan ilustrasi dari apa yang terjadi ketika Krakatau meletus tahun 1883. Nah, data sejarah itu mencatat
bahwa akibat letusan Gunung Krakatau, beberapa bagian negara ini mengalami kegelapan selama 2,5 hari. Matahari bersinar redup hingga sehari setelah letusan, dan cahaya bulan malam hari memancar merah karena partikel-partikel debu dari gunung berapi. Bukan hanya itu saja, bahkan kebakaran hutan yang hebat dan akibat-akibat lain mungkin seperti polusi dan aktivitas gunung berapi mengakibatkan tanggal 19 Mei tahun 1780 di New England, Amerika, mengalami peristiwa yang dikenal dengan sebutan Dark Day, di mana tiba-tiba kegelapan itu meliputi daerah tersebut sampai ke sebagian Kanada, bahkan pada jam 10 sampai 12 siang. Mereka masih pakai lilin. Pada peristiwa itu, bulan menjadi merah, dan tentu saja matahari tampak hitam bagaikan karung rambut. Nah, ini cuma 2 peristiwa yang saya jadikan contoh. Sebenarnya masih banyak peristiwa-peristiwa bencana lainnya yang membuat teks ini dapat dimaknai seperti apa yang tertulis, yaitu matahari jadi hitam dan bulan menjadi merah. Kita lanjut ke ayat yang ke-13. Kita di dunia yang telah maju ini bisa memahami bahwa yang dimaksud bintang-bintang di langit berjatuhan adalah apa yang kita sebut sebagai hujan meteor. Nah, walaupun sebenarnya hujan meteor ini adalah siklus tahunan yang sudah sejak lama ada, namun hujan meteor atau asteroid yang destruktif yang merusak ini tercatat dalam sejarah pada bulan April tahun 1490 di Qingyang, China, yang menewaskan banyak orang. Kemudian hujan meteor di Tunguska tahun 1908, hujan meteor di Sungai Kuruka tahun 1930, dan hujan meteor di Kepulauan Prince Edward tahun 1963. Dan yang baru-baru ini terjadi ialah seperti ini. Hantaman dari serpihan meteor di Chelyabinsk, Rusia pada tahun 2013. Menunjukkan bahwa hujan meteor itu sangat mengerikan. Bahkan serpihan-serpihannya saja dapat membuat dampak yang seperti ini. Ayat 14 berbicara tentang tergesernya pulau-pulau dan gunung-gunung. Kata gunung-gunung itu merujuk pada pergeseran lempengan yang terjadi di darat, yang mengakibatkan gempa tentunya ya. Dan kata tergesernya pulau-pulau itu juga bisa saja mengindikasikan gempa bumi yang ada di dasar laut, yang menjadi pondasi pulau-pulau tersebut, dan itu berarti bahwa adanya bencana-bencana seperti tsunami. Nah, hal ini juga bisa dilihat dari tempat persembunyian dari orang-orang yang tertulis dalam ayat 15. Mereka bersembunyi di gua-gua, bersembunyi dari hujan meteor, dan mereka berlari ke gunung-gunung, lari dari bencana alam seperti tsunami. Semua bencana alam di darat, laut, dan udara yang terjadi setelah meterai ke-6 dibuka ini akan terjadi semakin intens menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Hal ini ditunjukkan dari data-data yang bisa kita dapatkan dari sumber-sumber yang terpercaya. Data-data tersebut menunjukkan bahwa semakin ke sini, intensitas gempa dan aktivitas atau letusan gunung berapi itu semakin meningkat. Terjadi semakin tinggi sehingga memicu kepanikan atau ketakutan, seperti yang tergambar dalam Wahyu pasal 6 ayat 15, 16, dan 17. Meterai ke-1 sampai ke-6 telah dibuka, dan peristiwa yang menyertainya akan terus ada sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Lalu bagaimana dengan meterai yang ke-7? Perhatikanlah dengan seksama bahwa setelah pembukaan meterai ke-6, narasi yang ditampilkan dalam kitab Wahyu itu tidak langsung merujuk pada pembukaan meterai yang ke-7. Ada jeda yang cukup panjang. Jedanya sampai 1 pasal. Kalau meterai ke-1 sampai ke-6 ini diceritakan berurutan di pasal 6, maka meterai ke-7 baru diceritakan kembali di pasal yang ke-8. Setelah ada satu topik jeda antara meterai ke-6 dan ke-7 yang disebut sebagai peristiwa pemeteraian. Pemeteraian orang percaya ini terjadi di waktu yang tidak bisa ditentukan satu orang pun di dunia ini. Pemeteraian 144.000 orang percaya tersebut terjadi di masa antara pembukaan meterai ke-6 dan pembukaan meterai ke-7, di mana sekarang kita tinggal. Berapa lamakah jarak antara meterai ke-6 dibuka dan meterai ke-7 dibuka? Tidak ada satu orang pun yang tahu. Bisa bertahun-tahun lamanya atau bahkan bisa puluhan tahun. Nah, sebelum pemeteraian itu terjadi, Allah dari sorga secara adil sedang memisahkan manusia yang ada di atas muka bumi ini. Masa pemisahan ini terjadi tentunya mendahului waktu pemeteraian 144.000 orang, dan telah dijelaskan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri dalam satu narasi yang dikenal sebagai wacana Olivet, yaitu khotbah tentang akhir zaman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan tertulis dalam ketiga Injil Sinoptik.
Dalam Matius 24 ayat 25, kemudian dalam Markus dan dalam Lukas. Pemisahan manusia, penyempurnaan gereja, dan pemeteraian 144.000 orang percaya adalah bagian dari masa persiapan pernikahan gereja dengan Kristus. Bagaimana cara Tuhan Yesus memisahkan manusia-manusia yang ada di muka bumi ini? Siapakah ke 144.000 orang yang dimeteraikan tersebut? Dan bagaimana pernikahan Kristus dan gereja tersebut berlangsung? Mari kita simak kelanjutan dari materi ini pada Spaza sesi yang ke-6 yang akan membahas tentang pembukaan meterai ke-7 mengenai masa pemisahan, penyempurnaan gereja dan pemeteraian 144.000 orang percaya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dengan hikmat Bapa melalui Roh Kudus-Nya. Amin.